to the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis cost volume laba. Yang pertama, analisis cost volume laba atau cost volume profit analysis adalah alat penting dalam perencanaan keuangan jangka pendek dan pengambilan keputusan manajemen. Cost volume laba menekankan hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba sehingga membantu manajemen memahami bagaimana perubahan pada salah satu unsur akan memengaruhi laba perusahaan. Yang berikut ada dasar-dasar analisis cost volume laba. Itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih antara pendapatan penjualan dan total variabel. Margin kontribusi digunakan untuk menutup biaya tetap dan sisanya menjadi laba perusahaan. Yang kedua, rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi menunjukkan presentase margin kontribusi terhadap penjualan, berguna untuk menganalisis dampak perubahan penjualan terhadap laba. Yang berikut analisis titik impas atau break-even point. Titik impas adalah kondisi di mana total pendapatan sama dengan total biaya sehingga perusahaan tidak untung maupun rugi. Berikut ada 3 pendekatan titik impas. Yang pertama, laba operasi. Laba operasi mendapatkan biaya variabel atau biaya tetap. Yang kedua, pendekatan margin operasi mengembangkan dari pendekatan laba operasional. Yang ketiga, pendekatan grafik, representasi visual yang menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Yang berikut target laba. Target laba dapat ditetapkan dalam bentuk jumlah tertentu, presentasi pendapatan, atau jumlah tertentu setelah dipotong pajak. Target laba dapat ditetapkan dalam 3 macam target, yaitu yang pertama, target laba ditetapkan dalam jumlah tertentu, merupakan target yang jelas dan mudah diukur. Yang kedua, target laba dalam presentase tertentu dari pendapatan. Target laba yang ditetapkan sebagai presentase dari pendapatan ini memberikan gambaran tentang seberapa besar bagaimana laba yang diharapkan dari pendapatan. Yang ketiga, target laba dalam jumlah tertentu setelah pajak. Target laba ditetapkan dalam jumlah tertentu setelah dipotong pajak. Ini memberikan gambaran yang lebih relatif tentang laba bersih yang akan diterima perusahaan setelah kewajiban pajak dipenuhi. Yang berikut asumsi yang harus dipenuhi analisis cost volume laba. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi biaya dan pendapatan linear. Asumsi ini menyatakan bahwa biaya variabel unit, biaya tetap, dan harga jual tetap konstan dalam rentang produksi dan penjualan yang relevan. Dalam kenyataannya, fungsi biaya dan pendapatan seringkali tidak sepenuhnya linear. Namun, asumsi ini memberikan dasar sederhana untuk analisis. Yang kedua, harga dan biaya diketahui dengan pasti. Asumsi ini menyatakan bahwa harga jual, biaya variabel per unit, dan biaya tetap dapat ditentukan dengan pasti. Dalam kenyataannya, perusahaan seringkali menghadapi ketidakpastian dalam perkiraan harga dan biaya. Namun, asumsi ini memungkinkan analisis
CFP untuk memberikan perkiraan yang lebih akurat. Yang ketiga, produk sama dengan penjualan. Asumsi ini menyatakan bahwa semua unit diproduksi terjual dalam periode yang sama. Asumsi ini tidak memperhitungkan perubahan persediaan yang dapat dipengaruhi laba. Keempat, bauran penjualan konstan. Asumsi ini menyatakan bahwa proporsi penjualan untuk setiap produk tetap konstan. Dalam kenyataannya, bauran penjualan seringkali berubah, terutama jika perusahaan menjual berbagai jenis produk. Asumsi-asumsi ini memberikan landasan yang kuat untuk analisis CFP. Namun penting untuk diingat bahwa asumsi-asumsi ini tidak selalu berlaku dalam dunia nyata. Oleh karena itu, analisis CFP sebaliknya digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan dan bukan sebagai alat yang tunggal.